Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 11 Februari 2021. Hari ini didedikasikan gereja sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang saat ini sakit. Biarlah Allah menjamah mereka dan mengaruniakan pemulihan, segala yang terbaik dan rahmat kesembuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia kehidupan yang Kau beri. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Penyembuh, tempat kami bersimpuh dan memohon. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Jamalah mereka pribadi-pribadi dan anugerahkanlah segala yang terbaik bagi mereka. Anugerah kesembuhan dan pemulihan-Mu. Kuatkan dan jiwai mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan, agar mereka boleh semakin meyakini akan setiap rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Tuhan yang tertanam dalam hatimu. Sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Konon ada kisah dari pasangan kekasih demikian. "Anjing, anjing, kasar amat sih mas ngomongnya." Lalu dikatakan lagi, "Anjing." Dan tiba-tiba dari belakang, sungguh ada anjing yang mengejar mereka dan menggonggong. Wuk, wuk, wuk. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perlu memahami konteks supaya kita tidak salah kaprah. Contoh ketika kita bicara tentang gendut aja ya. Nih sapi tambun sekali, gemuk, gendut sekali. Pasti maknanya biasa aja. Tapi kalau dikatakan dasar gendut loh, ini maknanya beda sekali. Atau dibilang ngomong gendut, ini maknanya sungguh beda. Anak zaman sekarang bilang body shaming sekali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini janganlah kita salah kaprah. Yesus bukan berbicara kasar ketika ia berfirman, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Lantas maksudnya apa, Romo? Kita perlu tahu konteks kala itu, yakni orang-orang Yahudi yang punya paham Saufinisme yang begitu kental. Mereka menyebut diri sebagai bangsa pilihan Allah atau Am Shegulah. Dan orang di luar Yahudi adalah goyim, orang-orang kafir. Mereka menyebut diri sebagai domba, sedangkan di luar mereka disebut sebagai anjing. Saya kira paham ini hampir ada di setiap suku. Nah, justru Yesus ingin mengatakan dan mengajarkan bahwa keselamatan tidak terbatas hanya pada orang-orang Israel saja. Keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus bersifat universal untuk semua orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan, percuma jika hanya beridentitas sebagai bangsa pilihan, orang pilihan, tetapi hidup tanpa iman. Lebih baik membagi roti atau berkat itu bagi bangsa-bangsa lain. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di hari orang sakit sedunia ini, mari kita datang kepada Yesus seperti perempuan Sirofenesia yang memohon kesembuhan bagi anaknya. Mari kita pun mau mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit. Jamahan kasih Allah pasti menyelamatkan kita semua. Trust Him and He will make a way for you and for me. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.